Pertemuan Tuku Umar, plus ada kalimat dari Pak Muldoko, ada kemungkinan akan ada koalisi plus-plus. Jangan-jangan yang diuntungkan adalah Partai Gerindra. Bung Miftah. Yang pertama begini ya, kita juga, saya tadi mesti lead Mas Indri pertama mesti saya koreksi bahwa Gerindra tuh nggak ada, belum ada keputusan resmi Gerindra bergabung dengan Pak Jokowi di pemerintahan ya. Belum ada. Jadi kita tidak, tadi clear kok, posisi kita Gerindra tidak mau mengganggu juga. Kita tak mau mengganggu rumah tangga koalisi ini. Jadi artinya bahwa kita siap, itu clear ya. Itu posisi bagus, pertama kita itu dari Gerindra tidak mau mengganggu, silakan. Nah, tapi ada 3 poin di sini. Pertama kan antara Pak Prabowo, Bu Mega, Pak Jokowi itu kan hubungannya sudah, saya menyebutnya segitiga emas gitu. Sudah terbentuk sebelum ada TKN BPN. Ya kan, Pak Jokowi adalah buah dari kepada political creation daripada Bu Mega. Terutama pada saat Pak Pilkada DKI. Karena betul betul kreasi politik Bu Mega sama Pak Prabowo. Jadilah Pak Jokowi. Dan takdirnya beliau menuju second term di sini. Nah tapi ini kan Pak Prabowo menyebut begini, siap membantu Pak Jokowi kalau diminta oleh Pak Jokowi. Tapi membantu itu tidak mau juga kita membuat, kalau membantu Pak Jokowi minta kita membantu, kita siap. Tapi kalau membantu itu membuat rumah tangga koalisi yang udah terganggu, posisi Gerindra kita nggak mau itu terjadi. Maksudnya gimana? Jadi artinya itu mesti di-approve oleh teman-teman. Kalau pada akhirnya at the end of the day, Pak Jokowi meminta Gerindra. Tapi Gerindra tidak pernah tuh kayak yang nawar-nawarin diri gitu, nggak. Nah yang kedua, kita juga harus memahami, di luar, saya belak-belakan aja lah di sini, bahwa di luar dengan tujuan make the nation calming down, supaya kita harmoni setelah begitu keras gesekan di Pilpres, memang ada tujuan politik. Makannya gratis kemarin, Pak Prabowo nggak bayar. Tapi apa? Nggak bisa juga dilepaskan. Pak Prabowo kebetulan ketum partai yang juga kandidat presiden. Tapi di luar itu beliau juga ketum partai. Bahwa nanti akan ada kan MPR, kelengkapan di DPR, pimpinan-pimpinan di DPR. Nah itu kan mau nggak mau Pak Prabowo mesti bicara dengan ketua umum partai. Dan kebetulan sistem politik di negara kita ini, koalisi itu adanya adalah koalisi untuk mencalonkan. Jadi koalisi tidak koalisi formatting the government. Kalau di parlementer kan koalisi itu format pemerintahan. Di Indonesia ini koalisinya koalisi pilpres. Begitu pilpresnya sudah ada, koalisi itu pakai sistem tata negara kita sudah selesai. Nah artinya nanti kan pemilihan MPR misalnya, ada sistem paket. Kemudian juga alat kelengkapan di DPR. Kalau misalnya kita tidak bicara, nah tentunya mungkin dengan aturan yang ada, kan Gerindra juga perlu juga meletakkan kader-kader terbaiknya untuk memimpin kelengkapan Dewan misalnya. Kalau enggak bisa diborong semua oleh Gus Coy semua tuh. 60-40 selesai Gerindra. Tapi kan tidak seperti itu. Jadi artinya apa? Pak Prabowo dan Gerindra Pak Amin minta 45. siap. Nah artinya untuk mendukung Pak Jokowi kalau diminta oleh Pak Jokowi. Tapi the another side of the coin kita nggak mau juga. Gerindra nggak mau, dan itu bukan karakternya Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak berkehendak membuat yang sudah nyaman jadi nggak nyaman. Karena itu dua other yang berbeda. Nah yang ketiga, memang susah hubungan antara Bu Mega sama Pak Prabowo itu ya. Bahkan mungkin kita bisa, saya agak bercanda gitu. Memberi nama anaknya aja Bu Mega ada Prabowo-nya. Dan kebetulan menemani pertemuan itu Prananda Prabowo. Prabowo Subianto, ya kan? Dan ada juga Edi Prabowo. Jadi ada 3 Prabowo di situ. Jadi mas saya artinya bahwa hubungan ini adalah baik. Dan kalau kita diminta mengomentari pertemuan di hari yang sama, ya mungkin itu internal daripada Partai Nasdem. Kita hormati juga pertemuan itu. Saya boleh tanya, apa sikap Gerindra terhadap Anies yang ketemu dengan? Nggak ada, kita terus terang kita udah telisik juga, kita menerima informasi itu kan sore ya, karena siang kebetulan pagi sudah dirilis oleh dari pihak kita akan ada pertemuan besok. Tiba-tiba sorenya kita mendapat rilis dari media officer di gubernur bahwa akan bertemu. Kalau kita melihat secara normal ya biasa saja, tapi kalau mau dilihat secara politik memang susah untuk dikatakan tidak ada tujuan politik Mas Anies, karena sebenarnya Mas Anies itu seharusnya udah tahu besok akan ada pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi, Bu Mega dengan Pak Prabowo. Dia bisa aja untuk ntar dulu lah, tapi dia memilih untuk oke, kita makan siang. Nah berarti saya mengatakan di sini Gerindra melihat bahwa Mas Anies memang siap juga nih mengancang-ancang dirinya untuk maju di 2024. Karena toh di situ dia bilang dalam, saya juga pelajari juga
agak susah. Memang jawabannya doorstop ya. Pak SP ditanya, cuman momen itu dipakai dan Mas Anies kan orang yang juga tidak new kid on the block dalam politik kita. Jadi dia paham sekali, ada pesan juga yang mungkin dia ingin sampaikan, tapi itu hak politiknya Mas Anies. Tadi saya menggarisbawahi ada omongan soal pimpinan MPR yang harus dalam bentuk paket. Bang Adian, jangan-jangan memang sudah ada sebuah kesepakatan antara PDIP dan Gerindra untuk menghitung. Kalau di DPR itu bagian PDIP, kalau di Gerindra dapat di MPR gitu. Kecepatan lah, pelantikannya masih 3 bulan lagi. Siapa tahu dalam obrolan di Tokumar juga termasuk di situ. Ya kalau ngobrol-ngobrol saja, saya pikir masih terlalu cepat ya. Tapi bahwa yang penting itu adalah materi yang dibicarakan, salah satunya adalah bagaimana melihat situasi bangsa ini. Itu yang dimaksudkan tadi mungkin residu-residu politik dari pemilu kemarin kan. Tentang pemilu ini kemarin meningkatkan kuantitas dan kualitas intoleransi, radikalisme dan sebagainya. Itu menjadi topik yang menurut saya betul-betul dua-duanya berbicara tentang bangsa ini. Artinya terlepas dari seluruh tafsir yang lain, pernyataan pertamanya bagus, tapi sudah begitu bicara nama repot nih, sudah tafsirnya sudah terlalu jauh. Yang repot kalau kemudian misalnya jumlah bawangnya berapa di nasi goreng itu lalu ditafsirkan lagi. Saya pikir tidak perlu sejauh itu. Yang penting kita lihat bahwa ada pembicaraan tentang kebangsaan yang luar biasa yang memang menjadi keprihatinan kita bersama tentang maraknya intoleransi, radikalisme dan sebagainya. Ketika itu menjadi bagian dari pembicaraan, satu hal yang bisa kita lihat bahwa dua-duanya mencintai bangsa ini. Bang Rey, kayaknya ini kok turun tensinya nih. Iya, Berhati-hati nih. begini, kalau sebetulnya kan kalau kita lihat efek yang paling banyak menerima kerugian dari pertemuan ini secara politik kan sebetulnya Gerindra. Gitu. Begitu Pak Jokowi ketemu dengan Pak Prabowo, banyak orang yang kecewa dengan Pak Prabowo, tapi banyak orang yang senang dengan Pak Jokowi. Jadi efeknya sangat besar tuh. Artinya yang dikorbankan oleh Pak Prabowo untuk ketemu dengan Pak Jokowi plus dengan Ibu Mega kemarin tuh bukan sedikit. Apa iya gitu? Itu satu. Nah yang kedua, kalau yang disebut dengan demi persatuan nasional gitu, kan himbauannya semestinya dilakukan begitu pemilu selesai baru ketemu. Gitu. Tidak jauh hari saat nanti penetapan, bla 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 bla, macam-macam dan seterusnya gitu. Karena seiring dengan waktu sebetulnya tensinya juga makin menurun kan, apalagi sudah ada penetapan Mahkamah Konstitusi gitu. Nah yang ketiga, kalau saya melihatnya, ada awalnya dugaan saya kehadiran Gerindra dalam koalisi 01 tidak dimaknai secara negatif baik oleh partai-partai ini gitu. Tapi begitu mencuat isu soal bahwa Gerindra kok negatifnya ke sini bagaimana? Negatif, maksud saya Power sharing. Power sharingnya itu kan tiba-tiba muncul koalisi 4 partai kan kira-kira gitu ya. Tapi begitu tiba-tiba muncul isu tentang Gerindra juga mengincar salah satu unsur pimpinan MPR, barulah muncul pertemuan 4 partai politik minus dengan PDI Perjuangan. Meskipun alasannya PDI Perjuangan sangat teknis ya, karena kami lagi ada pekerjaan menghadapi Munas macam-macam dan sebagainya gitu. Tapi itu menurut saya terlalu teknis lah untuk menjelaskan makna pertemuan dari 4 partai politik ini gitu. Nah ini semua menjelaskan kepada kita tali temali memang yang diperbincangkan oleh elit ini meskipun di hadapan publiknya dengan bahasa-bahasa yang bagus lah tentu kita akui. Tapi menurut saya sih sebetulnya juga nggak ada salahnya diungkapkan apa yang diperbincangkan itu gitu. Mereka tidak mau jujur. Begini, menurut saya begini. Saya ungkapin loh tadi. Kenapa itu penting, Bung? Kenapa itu penting? Supaya publik juga nggak terkejut-terkejut gitu. Katanya nggak bagi-bagi kursi, katanya nggak ada perbincangan tentang ini itu. Besoknya sudah jadi menteri anu gitu. Ini tidak bagus bagi publiknya karena kita sudah juga mulai harus mentradisikan bahwa partai-partai ini ya pingin berkuasa, pingin dapat kabinet. Yang nggak kita bolehkan itu kan kabinet yang mau korup itu yang nggak kita bolehkan. Gak usah komentar. Memang ya pengamat memang boleh ngomong apa saja. Tapi ini tertangkap. Memang ini kan itu balik jualannya, juga. tapi begini. Oh jadi jualannya Itu Nasdem memang Pak? jualannya memang ngomong apa saja itu jualan. Tapi Nasdem katanya paling susah. Jadi katanya pertama dikurangin. saya merespon dari Gerindra bahwa dia tidak ingin terlibat di kekuasaan, dia tidak mau ikut di sini. Saya kira itu bagus untuk kesehatan demokrasi. Demokrasi ini harus sehat. Jadi oposisi terus lah gitu ya. Ya, itu harus sehat. Penyeimbang itu harus tetap ada, meskipun tetap tidak seimbang. Ya, antara kekuasaan dengan oposisi tetap tidak seimbang. Meskipun ini maksudnya untuk keseimbangan dan itu bagian dari
demokrasi yang sehat. Itu harus dipertahankan, terus dipertahankan, lanjutkan. Nah, dalam konteks pertemuan-pertemuan ini, itu saya kira Kelihatan, terbaca. Iya, bagus. semua ini juga untuk kepentingan negara. Jangan ada pihak, orang, figur kita yang kita agungkan, kemudian itu seolah-olah satu-satunya yang berbicara soal negara. Berbicara soal persatuan dan kesatuan, berbicara soal yang paling concern soal ancaman-ancaman bangsa. Semuanya saya kira punya concern, punya tanggung jawab yang sama untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira pertemuan empat pimpinan partai itu juga dalam rangka untuk kepentingan bangsa. Membicarakan Gerindra, sebenarnya di luar aja gitu. Ada pun, iya. Untuk yang lain-lain Kalau itu. dibaca sebetulnya Bung Rino memang begitu kan istilah empat partai ini demi soliditas kan kira-kira itu. Tapi soliditas Dan cuma empat mungkin partai. ya, jadi pertemuan ini mungkin tidak berhenti hanya sampai di sini. Mungkin nanti ada Pertemuan yang empat partai itu? di tempat lain lagi, kemudian ke Yang empat partai PDIP. ini? Ya, semuanya ini kan koalisi, semuanya. ini koalisi. Tapi Saya kira menarik itu akan bagus. Saya pikir Jangan menarik. dipancing. Misalnya tadi kan Bang dipancing. Lukman Edi mengatakan kita mendukung Pak Jokowi tanpa reserve. Pak dari Nasdem juga kita nggak apa-apa, kita pokoknya Pak Jokowi kita serahkan. Ya memang, Nah, artinya kita kan begini. tanpa mahar, Nah itu yang, tanpa nah ini kan, nah menuntut. ini yang mungkin juga Itu menjadi. real kali Nah, itu, artinya ya ini, cuman kan maksud saya. Maksudnya ini itu apa? Ini, nah saya belum saya bicara Pak, maksud saya ini Ya, kan ini giliran saya. yang disampaikan. Sebentar, Gimana? you tadi panjang lebar saya biarkan. Sekarang giliran saya, ya, you kok motong-motong. Kapan Jadi saya potong? ini tadi, saya saya potong? kan lagi bicara. Iya, Mas saya. Sementara you tadi bicara panjang lebar Ayo, silakan, sama silakan, sekali, silakan, oke ya. silakan. Nah, Jadi ini gimana? ini Terus mana yang gimana? lebih negarawan, mana yang politisi. Nanti ngamuk-ngamuk negarawan. katanya. Maksudnya Gerindra jangan masuk. Enggak, bukan. Oh. Itu adalah sikap dia. Kita respon. Kita legitimasi bahwa pendapat itu bagus. Sikap itu bagus. Lanjutkan. Ini kan apresiasi. Ini apresiasi. Dan saya kira banyak pihak yang punya concern kepada demokrasi ini harus sehat. Orang yang kalah, ya kalah. Selesai. Untuk kepentingan bangsa, ayo sama-sama kepentingan bangsa. Untuk ketemu silaturahmi, bicara soal bangsa, ayo. Hanya cara, strategi, mungkin yang berbeda. Nggak usah masuk ke Sama-sama dalam untuk gitu ya? kepentingan bangsa. Nggak usah masuk ke dalam gitu ya. Iya dong. Itu fair. Kalau Pak itu Jokowi minta gentleman. Itu sehat. Nah, coba, coba. Karena minta kita pertarungan. Yang kalah, yang menang, lanjut. Kalau Pak Jokowi yang minta gimana? Hah? Itu hak prerogatif. Itu adalah pandangan kami. itu maksud saya. Ya, itu pandangan itu silakan Pak Jokowi karena yang punya hak prerogatif sebagai presiden mengajak siapa saja silakan. Tapi memang dalam tradisi Saya politik kita Tapi pasti tidak bicara ada dengan yang polisi kok. Pasti bicara. Pasti kan ada pembicaraan dulu. Kalau misalnya kemudian ada hal-hal lain yang misalnya dianggap harus ada yang lain masuk terlibat segala macam, pasti akan ada pembicaraan. Nggak mungkin serta merta begitu ya. Kita Oposisi lihat bahwa kemudian mungkin saja PAN bergabung, mungkin saja Golkar bergabung, itu dibuktikan 2014, 2016 beberapa partai lain pernah bergabung. Tapi apakah kemudian bergabungnya Oktober atau mungkin 2020 atau mungkin 2021 seperti yang terjadi kemarin itu juga masih terbuka peluangnya. Tapi maksudnya gini, langkah pertama dalam situasi sekarang bangsa ini adalah mendamaikan sampai ke bawah. Menenangkan sampai ke bawah. Kenapa? Karena 8 bulan ini sangat keras kok. Suami dengan istri, ibu dengan anak itu bisa berbeda sekarang sangat belum tajam. selesai, Bang. Apa? Sekarang belum Jadi selesai. Nah, contoh, jadi terlepas- akhirnya saya bisa duduk bareng sama Adian. Jadi kan, terlepas sesungguhnya. dari apapun tafsir, Menariknya- apapun kepentingan, apapun tujuan dari Bang Ray semua jangan anggap ini pertemuan-pertemuan sudah itu, selesai. Belum. menurut saya yang harus Masih butuh kita pertemuan lihat ketua umum dalam lagi. situasi sekarang rakyat diuntungkan. Melalui pertemuan-pertemuan itu rakyat diuntungkan. Di bawah semakin lebih tenang, semakin lebih nyaman, semakin lebih adem. Apapun nanti kita lihat nanti bagaimana komunikasi antara pimpinan partai kita dengan presiden, bagaimana proses perjalanan berikutnya selama 2 bulan ke depan. Oke, kita break dulu. Termasuk saya mau dengar dorongan dari Nasdem ini apakah diterima dengan baik apa enggak oleh Gerindra? Kami akan kembali saat lagi.